Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di episode ini diawali dengan Min-hyuk yang marah-marah sesampainya dia di rumah. Dia benar-benar kesal dengan Ji-won. Ibunya juga ikut memarahi Min-hwan dan mengatakan semua ini adalah kesalahannya karena membawa wanita seperti Ji-won. Min-hwan masih membela Ji-won, mengatakan jika Ji-won biasanya baik dan tidak seperti itu. Min-hwan pun mencari Ji-won ke apartemennya. Dia berteriak marah-marah sambil menggedor pintu. Di tempat lain, Jiwon membukakan pintu untuk Hyeon dan Ji-hyuk. Hyeon kaget melihat dandanan Jiwon. Atas saran dari Hyeon, Ji-hyuk membawakan tisu dan deterjen sebagai hadiah karena Jiwon pindah ke tempat baru. Tetapi Hyeon tidak mengerti dengan bunga yang Ji-hyuk bawakan untuk Jiwon. Jiwon menerima dengan senang hati bunga tersebut. Scene kembali pada Min-hwan. Akhirnya pintu pun terbuka, tetapi yang keluar bukan Ji-won, melainkan seseorang pria berbadan besar yang sedang berolahraga. Orang itu memaki Min-hwan karena berteriak-teriak. Min-hwan kaget dan karena takut dia pun meminta maaf. Mungkin sudah salah kamar karena sebelumnya itu adalah tempat pacarnya. Pria itu pun mengatakan penghuni sebelumnya memang wanita. Scene kembali pada Jiwon yang sedang merapikan barang-barangnya dibantu oleh Huyeon dan Ji-hyuk. Saat Jiwon akan meletakkan bukunya di rak paling atas, Ji-hyuk bergegas membantu Jiwon dan tak sengaja memegang tangan Jiwon. Hal itu dilihat oleh Huyeon. Huyeon pun menyadari jika kakaknya mungkin punya perasaan pada Jiwon. Saat pulang dari tempat Jiwon, Huyeon mengikuti kakaknya. Hyeon mengatakan meskipun kehidupan Ji-hyuk sudah ditentukan, tetapi menikah karena bisnis itu tidak benar. Hyeon akan senang jika Ji-hyuk membatalkan pernikahannya dengan Yura. Scene berganti, keesokan paginya di kantor, Min-hwan yang masih emosi membanting tasnya sehingga membuat semua orang di kantor terkejut. Tak lama, Ji-won tiba di kantor. Min-hwan menghampiri Ji-won. Belum selesai Min-hwan bicara, Ji-won langsung menamparnya. Semua orang kaget melihat hal itu. Jiwon bahkan menamparnya sampai 3 kali. Saat Minwan akan membalasnya, tangannya dipegang oleh Ji-hyuk. Juran pun mencoba menenangkan Jiwon, tetapi Jiwon mengatakan dia harus melabrak tukang selingkuh. Jiwon memberi celana dalam pada Minwan dan mengatakan dia menemukannya di dalam mobil Minwan. Minwan ingat sebelum acara makan keluarga, Sumin datang menghampiri Minwan ke rumahnya dan mereka bersenang-senang di dalam mobil. Minwan ingin mengelak tetapi kemarahannya pada Jiwon karena sudah memeriksa mobilnya membuat semua orang semakin percaya. Jiwon pun melempar cincin yang telah diberikan Minwan saat melamarnya. Semua orang di kantor pun mulai membicarakan Min-hwan. Saat itu, Pak Kim telah kembali ke kantor untuk kembali bekerja. Namun, dia melihat semua orang sibuk dengan sesuatu dan tidak ada yang mempedulikannya. Min-hwan pun menyadari Ji-won bersikap begitu pada ibunya karena tahu dia selingkuh. Min-hwan pun memarahi Sumin yang tidak bisa menyimpan celananya dengan baik. Sumin mengatakan itu bukan miliknya dan bertanya pada Min-hwan itu milik siapa. Min-hwan pun semakin kesal. Ternyata itu memang bukan milik Sumin, tetapi Jiwon lah yang membelinya dan menjebak Min-hwan. Juran dan Hyeon sedang menghibur Jiwon. Tiba-tiba Yunho menghubunginya. Jiwon pun menceritakan kejadian acara makan keluarga di restoran Yunho pada Juran dan Hyeon. Dan Hyeon pun mengerti kenapa Jiwon berpakaian seperti itu kemarin. Min-hwan yang menyadari keganjalan tentang penemuan celana dalam itu ingin menanyakan pada Jiwon. Tetapi Sumin mengatakan itu tak akan mengubah fakta jika Min-hwan telah berselingkuh. Di tempat lain, Pak Kim yang melihat Jiwon menyindirnya dengan mengatakan Jiwon yang hebat dan bisa melakukan semua sendiri. Jiwon hanya diam dan membungkuk pada Pak Kim lalu pergi. Pak Kim yang kesal pun hendak menghampirinya tetapi ditahan oleh karyawan lain. Sumin masih menghibur Minhwan. Dia mengatakan Minhwan hanya menuruti kata hati dan tidak usah memikirkan Jiwon. Minhwan pun mendorong Sumin dan mengatakan jika dia salah. Minhwan juga mengatakan Sumin bukanlah untuk dinikahi. Dia tidak sebanding dengan Jiwon. Sumin tidak memiliki apapun selain kecantikan. Tidur dengan Sumin hanyalah kesenangan bagi Minhwan dan Sumin harus tahu diri. Ternyata dari kejauhan Pak Kim mendengar semua itu. Dia pun sangat marah pada Minhwan. Keributan yang dibuat oleh Pak Kim pun menarik perhatian karyawan lainnya. Dan akhirnya semua orang di kantor menjadi tahu siapa selingkuhan Minhwan.
Web perusahaan pun penuh dengan obrolan tentang mereka berdua. Sumin berusaha menghubungi Jiwon, tetapi Jiwon tidak menanggapinya. Scene berganti saat sedang rapat mengenai pemasaran produk. Juran pun menemukan insiden yang telah terjadi saat Minhwan bertugas di Jomart. Juran pun menanyakan kenapa tidak melaporkan masalah penanda alergi tersebut. Juran mengeluhkan Minhwan karena bukannya meminta maaf tetapi malah menyalahkan pihak Jomart. Minhwan menjelaskan saat dia dan Sumin pergi sebentar, para pegawai memulai acaranya. Juran pun menanyakan kenapa mereka pergi berdua. Minhwan tidak bisa menjawab apapun. Pegawai lain pun mulai berbisik membicarakan mereka. Akibat dari perbuatan mereka, mereka pun dipanggil menghadap Pak Lee. Pak Lee memutuskan Minhwan akan dipindahkan ke departemen lain, sedangkan Sumin, dia tidak bisa diangkat menjadi karyawan tetap, dan meskipun kontraknya belum habis, dia akan diberhentikan setelah hari ini. Pak Kim juga menghadap Pak Lee. Pak Lee memutuskan Juran akan menggantikan posisi Pak Kim. Jika Pak Kim tidak menerima hal tersebut, maka Pak Kim bisa mengundurkan diri. Pak Kim pun terpaksa menerima kenyataan jika Juran akan menjadi atasannya. Pak Kim pun mengemas barang-barangnya dan memanggil Juran untuk mengganti kursinya. Saat itu, Juran merasakan perutnya sangat sakit. Scene berganti, Juran sedang berada di gudang. Tiba-tiba seseorang masuk dan Juran melihat itu adalah Pak Lee. Juran berpikir Pak Lee akan merokok sehingga dia menghentikannya. Ternyata Pak Lee bukan membuka rokok, tetapi yang dibawanya adalah permen. Pak Lee menanyakan kenapa Juran di sana. Dia juga mengatakan harusnya Juran senang karena dipromosikan. Juran mengatakan jika ide, perencanaan, dan pemasaran paket masak itu adalah milik Jiwon, seharusnya Jiwonlah yang dipromosikan. Juran pun menceritakan hal itu pada Jiwon. Jiwon mengatakan Juran tidak seharusnya mengatakan hal itu karena mereka bekerja bersama-sama. Jiwon merasa tepat jika Juran dipromosikan. Tiba-tiba Huyeon datang dan mengajak mereka ke lantai bawah karena ada masalah. Ternyata pasangan suami istri yang mengalami masalah alergi di Jomart datang ke kantor. Marah-marah ingin bertemu Jiwon. Jiwon pun menyapa mereka, tetapi sang istri langsung menampar Jiwon. Jiwon tetap bersikap sabar dan sopan pada mereka dan meminta untuk melihat ponsel pasangan tersebut. Ternyata di sana ada sebuah foto surat yang dikirim pada pasangan tersebut. Surat tersebut ditulis atas nama Jiwon. Dan tertulis di sana kejadian di Jomart hanya karena pasangan tersebut ingin menipu agar mendapat barang gratis. Dan itu adalah kesalahan mereka karena tidak memeriksa bahan. Dan di sana juga tertulis bahwa Jiwon bersedih karena temannya disalahkan atas kejadian tersebut. Teman yang dimaksud di sini ya pastinya Sumin lah. Jiwon pun tentunya sudah tahu kalau ini perbuatan Sumin. Jiwon mengatakan itu memang tulisannya tetapi bukan perbuatannya. Jiwon mengatakan orang yang tulisannya sama dengannya adalah Sumin. Tepat saat itu Sumin akan kabur dari sana. Jiwon memanggilnya dengan keras dan menyuruh Sumin membereskan perbuatannya. Dia pun menyeret Sumin ke hadapan pasangan tersebut dan mengambil ponsel Sumin. Jiwon memperlihatkan jika pesan tersebut berasal dari ponsel Sumin. Pasangan itu pun meminta maaf pada Jiwon. Semua orang yang melihat kejadian itu mulai membicarakan Sumin. Sumin pun meminta maaf pada pasangan itu. Dia juga meminta maaf pada Jiwon. Jiwon menjauhinya. Sumin pun memohon pada Jiwon untuk memaafkannya. Dan Sumin mengatakan jika dia hamil. Semua orang langsung syok mendengar pengakuan Sumin. Karena sangat stres, Minhwan minum sampai mabuk dan pingsan di jalan. Dia pun dibawa oleh dua orang dan saat dia sadar dia dalam keadaan terikat. Dia telah ditangkap oleh penagih hutang dan mereka mengancam akan menyakitinya jika dia tidak segera membayar. Minhwan yang ketakutan pun mengatakan ia akan segera membayar setelah dia menikah karena dia akan mendapat hadiah rumah dari ibunya. Dia akan membayar dengan itu. Minhwan pun berlari ketakutan setelah dilepaskan. Ternyata dua orang penagih hutang itu adalah sahabat Ji-hyuk yang dimintai tolong oleh Ji-hyuk untuk berpura-pura menjadi penagih hutang.
Ji-hyuk melakukan hal itu untuk mendesak Min-hwan agar segera menikah dengan Sumin. Min-hwan pulang ke rumahnya dan meminta dibelikan rumah saat ini. Tetapi ibu Min-hwan masih marah karena Min-hwan hanya membelikan sebuah baju pada ibunya. Sedangkan Ji-won dibelikan banyak barang. Min-hwan pun dipukuli oleh ibunya sehingga dia kabur ke rumah Sumin. Sumin pun dalam keadaan yang tidak baik karena Min-hwan sudah mengatakan hal buruk padanya. Selain itu, Sumin juga mengatakan dia sangat sedih karena Ji-won tak peduli lagi padanya. Min-hwan pun mengatakan pada Sumin untuk tidak lagi peduli pada Ji-won dan menjauh dari Ji-won karena sekarang dia memiliki Min-hwan. Min-hwan pun meyakinkan Sumin dengan mengajaknya menikah seperti yang pernah dia katakan pada Ji-won. Dia berjanji akan menjadi keluarga yang lebih baik. Scene berpindah, Pak Lee melaporkan tentang Ji-won pada kakek Ji-hyuk. Apa yang sebenarnya terjadi dan masalah bukan terletak pada Ji-won melainkan pada Min-hwan dan Sumin. Pak Lee juga mengatakan jika proposal paket masak memanglah milik Ji-won. Kakek Ji-hyuk akhirnya tahu jika Ji-won ternyata adalah korban dan ingin bertemu dengannya. Pak Lee pun mengantar Ji-won bertemu kakek Ji-hyuk. Ji-won hanya bicara berdua dengan kakek Ji-hyuk. Setelah pertemuan itu, Ji-hyuk mengajak Ji-won berbicara dan mengajarinya menembak. Scene berganti, Hyeon sedang di tempat Ji-won. Ji-won menyiapkan makanan untuk Hyeon dan Hyeon memuji Ji-won karena dia pandai menyiapkan makanan. Tiba-tiba Yunho menghubungi Ji-won. Yunho mengajak Ji-won pergi. Tak lama Yunho menjemput Ji-won. Ji-won berpikir Hyeon akan ikut juga, tetapi ternyata Hyeon malah meninggalkan mereka berdua dan mengatakan jika dia ada acara. Tetapi sebenarnya itu hanya alasan Hyeon untuk membiarkan mereka berdua saja. Dia pun pergi ke tempat Ji-hyuk. Dia melihat Ji-hyuk memakan es krim. Hyeon pun ingin makan es krim juga. Hyeon juga mengatakan jika Ji-won dan Yunho sangat serasi. Ji-hyuk yang cemburu membelah es krim yang dia makan dan memberikannya pada Hyeon. Di tempat lain, Ji-won yang sedang bersama Yunho terus terbayang wajah Ji-hyuk. Dan saat Yunho mengantarnya pulang, Ji-won berterima kasih dan mengatakan Yunho adalah teman yang baik. Dan mereka pun sepakat untuk berteman baik. Saat akan masuk, Ji-won dikagetkan oleh Ji-hyuk karena dia bersin-bersin. Ji-hyuk beralasan dia hanya mencari udara segar. Ji-won mengatakan ingin bicara dan Ji-hyuk pun mengajak ke tempatnya. Di sana, Ji-won pun jujur tentang perasaannya dan mencium Ji-hyuk. Setelah itu, Ji-won hendak pergi, tetapi Ji-hyuk menghentikannya. Ji-hyuk pun mencium Ji-won. Nah, bagaimana ya kisah selanjutnya? Akankah hubungan Ji-won dan Ji-hyuk berjalan lancar? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.